Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أينما كنتم رحمكم الله رحمة المغفورين رحمة الأبرار. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Sutanto Yunus. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa berkah buat kita semua dunia akhirat, amin ya rabbal alamin, dan juga bisa menambah wawasan kita tentang agama kita. Di video ini izinkan saya untuk mengulas sedikit banyak tentang seputar kurban. Mengingat Hari Raya Idul Adha sudah semakin dekat, kurang lebih 2 mingguan lagi insya Allah kita akan masuki tanggal 10 Dzulhijjah, Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan jiwa raga kita, diberkahi dan dilimpahkan rezeki kita, baik rezeki lahir maupun rezeki batin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, biasanya saya tampil di layar dengan menggunakan kitab. Kali ini saya berbicara tanpa kitab, tapi insya Allah tidak melenceng dari isi kitab, yaitu kitab-kitab yang bermadhab fikih syafi'i. Yang kali ini seperti saya tadi singgung akan berbicara tentang seputar kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu cuma 3 ayat. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak seperti ini karena saya kurang sehat, agak pilek. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya kurang lebih, inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami, a'taina telah memberikan kami kepada engkau hai Muhammad, al-kautsar telaga Kautsar di padang mahsyar nanti. Fasholli maka solatlah engkau hai Muhammad, yaitu solat Idul Adha, li rabbika niatkan sholat Idul Adhamu itu ikhlas karena Tuhanmu. Wanhar, setelah sholat Idul Adha selesai, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu hai Muhammad, huwal abtar dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Kita lanjut. Kurban itu dalam agama kita Islam hanya berkisar kepada 4 macam hewan. Yang pertama onta, yang kedua sapi, ketiga kerbau, dan keempat kambing.
Di luar keempat jenis hewan ini maka tidak ada yang namanya kurban. Jadi tidak ada orang korban dengan ayam, tidak ada korban dengan bebek, tidak ada korban dengan kuda. Pokoknya di luar 4 jenis hewan tadi, onta, sapi, kerbau, dan kambing, itu tidak ada istilah kurban dalam agama kita. Sekarang kurban agar dianggap sah oleh agama itu berkisar hanya pada 2 hal. Yang pertama, umurnya, umur hewan yang akan dikorbankan. Yang kedua, kesehatannya, kesehatan hewan yang akan dikorbankan. Jadi 2 hal inilah, yaitu batas umur atau usia dan sehat tidaknya hewan kurban tersebut. Sekarang kita ulas yang pertama, yaitu tentang umur atau usia hewan yang masuk kategori sah untuk dikorbankan. Onta. Kalau ada yang punya onta barangkali diperhatikan. Kalau ada yang punya, kalau nggak ada ya ini hanya pengetahuan saja. Karena di Indonesia memang jarang yang punya onta. Mungkin nggak ada yang punya onta, mungkin. Kalaupun ada, ya ada baiknya dengan kita simak penjelasan tentang usia onta yang masuk syarat agar sah dijadikan hewan kurban. Onta agar bisa masuk syarat hewan kurban, sah dijadikan kurban, itu usianya minimal 5 tahun. 5 tahun atau lebih. Kalau 5 tahun ke bawah, kurang dari 5 tahun, walaupun cuma setengah bulan, cuma seminggu kurang 5 tahun, maka onta tersebut tidak sah dijadikan kurban. Lalu sapi. Sapi ini sama dengan kerbau. Usia sapi dan kerbau itu harus 2 tahun atau lebih. Kalau ada orang yang ingin kurban sapi di Indonesia, pastinya banyak kalau sapi. Beda sama onta. Kalau orang ingin kurban sapi atau kerbau, itu tidak boleh kurang dari 2 tahun. Itu usia minimal. Lebih boleh, tapi kurang dari 2 tahun meskipun cuma 1 minggu, kurang 1 hari, tetap tidak sah dijadikan hewan kurban. Karena usianya belum genap 2 tahun. Ini untuk sapi dan kerbau. Yang ketiga, jenis hewan. Yang keempat, tadi onta, kedua sapi, 3 kerbau, keempat adalah jenis hewan kambing. Kambing ini ada 2 macam. Yang pertama, yang kulit bulunya tipis. Mungkin sebagian orang menyebutnya kambing Jawa atau kambing kacang. Ada juga jenis kambing etawa yang bulunya tipis-tipis, yang kalau kena air hujan pada kabur, takut kena hujan. Dan yang kedua adalah kambing yang bulunya tebal. Itu kambing domba, seperti domba Garut dan domba-domba lainnya yang pokoknya bulunya tebal, wedus gembel, itu yang bulunya tebal. Beda kalau kambing yang bulunya tipis seperti kambing Jawa, kambing kacang yang tadi saya sebutkan, itu kambing etawa yang kalau kena air hujan pada kabur, yang biasanya makannya daun-daunan, bukan makan rumput. Kalau kambing yang kulitnya yang
bulunya halus itu biasanya sukanya makan dedaunan. Itu batas minimal usia yang bisa dijadikan kurban. Kambing-kambing seperti itu adalah 2 tahun, sama seperti kerbau dan sapi. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. Ini usia minimal bagi orang yang ingin mengorbankan kambing Jawa, kambing Etawa, kambing kacang. Pendek kata yang bulunya tipis itu minimal usianya harus 2 tahun atau lebih. Kurang dari 2 tahun meskipun cuma 1 hari kurangnya tetap tidak boleh dijadikan kurban karena usianya belum memenuhi syarat. Jenis kambing yang kedua adalah kambing gimbal atau kambing yang bulunya tebal seperti kambing Garut dan semacamnya. Itu usia kambing domba seperti itu minimal mencapai 1 tahun. 1 tahun cukup 1 tahun kalau kambing yang bulunya tebal. Nah, perlu diperhatikan di sini khusus buat kambing yang bulunya tebal itu sebenarnya ada 2 kategori bagi kambing yang bulunya tebal, kambing domba. Kalau dari usia dia tidak boleh kurang dari 1 tahun, harus 1 tahun atau lebih. Tapi andai kata ada kambing domba yang usianya baru 6 bulan atau ke atas, 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Kemudian kambing domba itu sudah kupak atau pupak gigi depannya, sudah ompong, copot gigi depannya, ompong. Itu meskipun baru 6 bulan atau 7 bulan, maka boleh dijadikan hewan kurban. Itu untuk kambing domba khusus spesial. Jadi ada 2 kategori bagi kambing domba. Kalau dari segi umur 1 tahun atau lebih, baik pupak maupun belum pupak, kalau udah 1 tahun lebih, kambing domba memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Atau kambing domba tersebut baru 6 bulan tapi udah kupak gigi depannya, itu pun sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban walaupun baru 6 bulan, belum 1 tahun. Tapi karena udah kupak gigi depannya maka boleh dijadikan hewan kurban. Jadi ada 2 kategori bagi kambing domba. Kalau kambing kacang tadi, kambing yang Etawa tadi, kambing Jawa tadi tidak harus 2 tahun. Seandainya belum 2 tahun sudah kupak, enggak dihitung. Jadi kupak ini khusus buat kambing domba saja. Adapun kambing yang kulitnya tipis tadi itu Jawa dan semacamnya, kambing Etawa, kambing kacang harus 2 tahun atau lebih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bila mana ada yang masih bertanya kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami jawab sebisa mungkin. Insya Allah video berikutnya akan kami ulas tentang kurban, seputar kurban yang masih banyak yang harus dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat Islam khususnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tolong subscribe, like dan share serta komen. Mudah-mudahan channel ini berkembang ke seluruh mancanegara. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.